Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hermawan, salah satu mahasiswa di Universitas Isra Unggul, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep manusia dalam Islam. Atau bisa juga disebut untuk menjadi manusia ideal dalam Islam. Konsep manusia ideal di sini dibagi menjadi dua. Ada insan, ada basyar. Untuk insan itu bermakna lupa, penunjuk adanya kaitan dengan kesadaran diri. Kita yang namanya manusia itu pasti pernah merasakan yang namanya lupa. Tapi kalau kita lupa dengan tidak disengaja, itu hukumnya tidak haram, tidak masalah. Tapi kalau kita lupa dengan disengaja gitu atau dengan dilupa-lupain, itu beda lagi urusannya. Itu beda lagi hukumnya. Lalu ada basyar. Basyar adalah jamak dari kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Tampak jelas nih kulit manusia. Itu jelas, kelihatan kan. Ya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sempurna. Terlihat jelas kan kulit, berbeda dengan kulit binatang yang lain. Contohnya kucing atau domba itu kulitnya tidak tampak jelas karena ditutupi oleh bulu. Ya. Jadi ya kulitnya tertutupi dan jadi nggak tampak jelas gitulah. Beda dengan kita. Kita meskipun ada bulunya cuma dikit kan, jadi ya masih terlihat jelas. Lalu fungsi manusia dalam Islam. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya. Pertama, fungsi manusia terhadap diri pribadi. Unsur yang ada pada diri pribadi manusia merupakan kesatuan. Meskipun masing-masing berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Ini, kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya rasa lapar, rasa senang, kan, haus, sedih. Nah, kita fungsi manusia di sini itu bagaimana cara mengatasi sifat-sifat atau seperti rasa-rasa tadi, kayak lapar nih. Nah, fungsi kita untuk mengatasi rasa lapar itu gimana sih? Itu dengan makan. Lalu haus, diatasi dengan minum. Nah, itulah contohnya fungsi manusia terhadap diri pribadi. Lalu ada lagi, fungsi manusia terhadap masyarakat. Fungsi manusia terhadap masyarakat ditegaskan atas dasar rasa yang tertanam dalam bahwa umat manusia merupakan keluarga besar, berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa. Kita ini satu manusia itu merupakan satu keturunan ya. Bisa disebut nenek buyut kita itu Adam dan Hawa. Nah, fungsi kita terhadap masyarakat itu contohnya apa sih? Kayak gotong royong kan. Terus apa lagi nih? Ya, intinya kebersamaan gitu kan. Contohnya ada kegiatan apa nih di masyarakat, di sekitar masyarakat, di lingkungan kita ikut berpartisipasi. Itu salah satu fungsi manusia terhadap masyarakat. Seperti itu. Yang lainnya kalian bisa carilah. Lalu ada fungsi manusia terhadap alam dan lingkungan. Fungsi manusia terhadap alam adalah bagaimana manusia memanfaatkan potensi alam untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Fungsi manusia terhadap alam dan lingkungan ya. Ini alam sama lingkungan kalau nggak dijaga itu gimana ya, nggak bakal terawat gitu kan. Jadinya ya jelek, nggak enak dipandang lah gitu kan. Terus ada lagi nih, mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kita merawat pangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya apa? Padi, sayur-sayuran. Kan itu harus kita rawat biar apa? Biar hasilnya bagus, bisa kita konsumsi kan. Jadi akhirnya kebutuhan kita itu mencukupi. Jadi itu seperti itu. Lalu ada lagi fungsi manusia
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah yang menjadi fungsi manusia terhadap Allah baik dalam bentuknya umum maupun dalam bentuk khusus. Gini, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, jin, malaikat itu tidak lebih hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk bersujud kepadanya. Kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk paling sempurna, harusnya kita paling taat akan perintahnya kan. Tapi masih ada kayak malaikat kan yang selalu taat, ada juga yang iblis yang kadang eh, tidak menaati. Jadi fungsi kita sebagai manusia terhadap Allah itu yang menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, seperti itulah. Ya, selanjutnya. Kualitas manusia ideal dalam Islam. Pertama, kualitas iman. Keimanan merupakan kebutuhan hidup manusia, menjadi pegangan keyakinan dan motor penggerak untuk perilaku dan amal. Ini, iman itu kayak tiang kita untuk menjadi manusia ideal. Kalau nggak ada iman, itu kita kayaknya mustahil buat jadi manusia yang ideal dalam Islam ya. Gini, kalau kita memiliki iman yang kuat, kita pasti bisa berperilaku seperti yang diajarkan dalam Islam kan. Lalu mengamalkan amal-amal yang sudah ada dalam Islam juga. Itu iman, kan itu harus didasari dengan iman. Kalau kita nggak ada iman, kita nggak bakal bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Seperti berperilaku baik, saling membantu. Nah, itu kita kalau nggak punya iman, itu nggak bakal ada. Nggak bakal bisa kita lakuin. Seperti itu. Kualitas intelektual. Manusia sejak lahir telah memiliki potensi intelektual. Kemudian potensi intelektual ini dikembangkan. Ini, kita sejak lahir pasti sudah diberi otak. Pasti ada ya. Udah dikasih pikiran, ide kan, kecerdasan. Kita tahu dari kecil kita dikasih tahu kan sama orang tua kita, oh ini, namanya ini, benda ini namanya ini. Nah, seperti itu kan. Kemudian potensi intelektual ini dikembangkan. Semakin kita dewasa, itu kecerdasan kita semakin meningkat dong. Jadi yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, itulah yang namanya dikembangkan. Contohnya, oh itu ada benda yang baru. Kita nggak tahu nih kan namanya apa. Akhirnya kita nanya-nanya, oh dan akhirnya kita tahu namanya bendanya ini gitu. Itu contoh dikembangkan kan. Jadi salah satu untuk menjadi manusia ideal itu kita harus mempunyai kecerdasan. Kalau kita nggak punya kecerdasan, kita kayaknya mustahil buat jadi manusia ideal dalam Islam itu kan. Ya, seperti itu. Lalu ada lagi nih, kualitas amal saleh. Amal saleh adalah pembentukan kualitas manusia, sebab tiap kerja yang dilakukan setiap saat merupakan ukiran ke arah terbentuk kepribadian manusia. Kualitas amal saleh kita nih. Contohnya gini dah, kualitas amal saleh kita itu pasti dicatat kan sama yang namanya malaikat itu kan. Amal-amal buruk kita, amal baik itu kita pasti catat kan. Nah, untuk menjadi manusia ideal, kita harus mengamalkan sesuatu yang baik. Contohnya apa? Tadi sholat 5 waktu, seperti menaati perintah Allah Subhanahu wa taala kan. Terus seperti amal salehnya itu memberi sedekah kan kok yang tidak mampu, atau amal jariah seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengamalkan hal-hal yang seperti itu untuk menjadi manusia ideal itu kita terlalu jauh. Iya. Ya. Dan dengan mengamalkan kayak amal jariah kayak gitu, kita kan seperti sudah gimana ya, memiliki kualitas amal saleh yang baik dan intinya mendekati untuk menjadi manusia ideal. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Oh, udah ya. Ya, cukup sekian dari saya. Jadi semoga sedikit pengetahuan tersebut
bisa menambah pengetahuan kalian kan, menambah wawasan kalian tentang bagaimana caranya menjadi manusia ideal, dan semoga menjadi motivasi buat kalian gitu kan untuk menjadi manusia yang ideal dalam Islam gitu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat-kalimat yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.